Baik, udah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Bang Iya, Jaja. Oke, misalnya. mungkin kita bisa tanyakan. Nah, ini dari Alexander Glenn. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pembeli yang sukanya marah-marah? Yes. Apa triknya sehingga nantinya dia akan membeli? Ya. Ya, di buku saya Sales in You, salah satu yang saya bahas adalah bagaimana mengelola. Mengelola apa saja. Yang pertama mengelola emosi, mengelola waktu, mengelola prioritas, mengelola energi, mengelola pikiran. Wah, banyak juga harus Nah, dikelola sales ya. itu harus mengelola itu. Iya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Alex ya. Iya. Bagaimana sih kalau orang marah-marah? Heeh. Yang marah-marah siapa? Orangnya kan? Orangnya, benar. Orangnya marah-marah. Kita tidak marah-marah. Jadi itu kan eksternal di keluar kita. Jadi kalau orangnya marah-marah, justru itulah taruhan pertama. Anda kelola emosi Anda. Sebab kalau Anda marah-marah pun atau Anda tidak menerima marahnya, ujung dari pekerjaan kita sudah nggak nyampe, penjualan. Iya. Jadi kelola emosi. Katanya kan ada satu pepatah bilang, emotion create motion. Emosi yang baik akan mendatangkan langkah yang baik. Iya. Jadi kalau menghadapi orang marah, Anda justru tenangkan dulu perasaannya. Ada orang komplain gini ke call center, Miss Mary. Saya mau komplain, ini kartu tidak sakti, saya ketelan berapa kali. Terus penelponnya udah marah kan? Ditimpali lagi oleh penerima teleponnya. Sudah ganti PIN belum? Dia ingin permasalahannya selesai, sementara perasaannya belum. So dalam rangka untuk menyelesaikan orang yang marah-marah, tenangkan dulu perasaannya, baru ke permasalahannya. Oke, Itu nah, tipsnya. menarik sekali, benar ya. Jadi harus didengarkan. Kadang-kadang mungkin masalahnya sudah selesai, tapi Emosinya belum. Emosinya belum ya. That's why Oke. perasaan lebih duluan ditenangkan sebelum permasalahan. Iya, dan disitulah mungkin dibutuhkan ya kita harus lebih baik mendengarkan biar dia Betul, bisa ya. mengeluarkan unek-uneknya semua gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari Lukman. Oke, Lukman bertanya, kalau seorang pemalu pengen jadi sales gimana tuh? Ya, pemalu. Sebetulnya kalau seorang pemalu bukan hanya tidak baik di sales, di bagian manapun sebetulnya nggak baik. Jadi Harus kalau punya Anda, kepercayaan diri iya, ya. karena confidence level itu kan bukan hanya modal untuk seorang sales. Iya. Memimpin, kemudian menjadi orang-orang yang di balik layar pun perlu confidence untuk membrief orang-orang yang di depan layar. Iya. Jadi nomor satu, pemalu itu adalah hal yang bukan orang lain katakan mengenai Anda. Tapi siapa yang bilang kita pemalu? Pernah nggak kita minta tolong ke 10 orang, rata-rata teman kita bilang bukan kita yang mengatakan kita pemalu. Jadi harus berani Ya, ya. jadi katakan Harus aja, punya kepercayaan saya diri bukan pemalu. sendiri. Tangan saya lengkap, mata saya lengkap, badan saya, dan saya juga menarik. Saya tidak pemalu. Itu aja. Jadi jangan bicara dulu sales, kelola dulu perasaan malu itu. Baru nanti kita bicara mengenai sales. Oke. Nah, bagaimana cara kalau kita menanggapi customer yang banyak maunya? Nih, apakah perlu untuk memenuhi semua keinginan customer tersebut? Ya, sama di beberapa perusahaan juga selalu bilang ini. Kalau saya contoh di bank ini ya, saya mau kreditnya tapi bebas provisi, bebas asuransi, bebas ini, bebas ini, bebas itu, bebas itu. Ya, sebagai sales kita juga businessman. Jadi sales harus win-win. Jangan menguntungkan di nasabah, merugikan perusahaan Anda. Jadi nomor satu, make sure Anda businessman, not a sales only. Jadi kalau ada orang yang selalu minta lebih, Anda duduk yang manis, Anda coba bedakan mana cost, mana benefit. Oke. Sering orang fokus di cost, Miss Mary, sampai lupa cost itu identik dengan value. Kalau dia menghilangkan costnya, dia pun tak dapat value-nya. Jadi yang sering terjadi waktu nasabah atau pelanggan kita minta selalu di diskon, make sure Anda nggak bahas diskonnya. Semakin terpuruk, angkatlah topik-topik value. Iya. Ya, memberi produk yang value, orang lupa harganya. Iya. Tapi kalau dia lagi nanya diskon, Anda bahas di seputar diskon, Anda nggak punya ruang. Malah jadi tawar-menawar yes, ya. So Oke. bicaralah value, Benar. not pricing. Benar, oke. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Ya, Tapi mohon maaf karena nggak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu yang tersedia ya. Tapi jangan khawatir, Anda masih bisa juga terus bertanya dan mungkin bisa langsung ke Twitternya Ya, apa Twitter Bang saya, Jaja betul. ya. Twitternya apa Bang Jaja? @remaja_jaja. Wah. Karena panggilan saya Jaja supaya lebih mudah. @remaja_jaja.
_Jaja. Oke. Dan Bang Jaja, saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada sebuah quotes yang mengatakan semua kejayaan datang dari keberanian untuk memulai. Dan saya selalu percaya bahwa semua pencapaian berasal dari keberanian untuk bermimpi. Setuju. Nah, jadi Bermimpi. bermimpi. Dan apa nih mimpi $1 juta Bang Ya, Jaja saya sekarang? mimpi ada pemuda sebanyak satu orang dari 250 juta lebih penduduk Indonesia ini yang sudah sadar dirinya berharga. Sebab kalau kita tahu diri kita berharga, kita tidak akan pernah mengeluh. Jadi menyadarkan 1 juta orang betapa bernilainya hidup kita. Ada pertanyaan seperti ini kemarin ke saya, Miss Mary. Bagaimana caranya saya tahu saya bernilai? Saya bilang, hitunglah anggota tubuh Anda yang Anda tidak mau lepas dengan uang. Anda mau mata Anda diganti dengan 20 miliar? Anda mau jantung Anda diganti dengan 70 miliar? Dan dia tahu sekarang betapa bernilainya dia. Jadi mimpi saya, Miss Mary, menginspirasi 1 juta orang untuk mengetahui betapa dirinya bernilai. Wah, luar biasa Bang Jaja. Dan kita doakan, wah sekarang aja nih pendengar Sonora udah lebih dari 1 juta orang pasti Amin, ya. amin. Semoga semua inspirasinya selalu tertularkan, virus-virus semangatnya tertularkan Terima ke kasih. seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Yes. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi Miss Mary. atas Thank you. semua yang udah di-sharingkan hari ini. Dan sukses terus untuk Bang Jaja. Sukses dan juga sukses buat- untuk buku keduanya ya. Terima kasih, Miss Mary. Oke, dan friends jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi dengan catatan inspirasi saya untuk hari ini.